yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat malam. Ya, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Nah, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Dia Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan lebih dalam mempelajari firman Tuhan. Terlebih khusus kita berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali di part 4 atau di bagian 4 malam hari ini, dan Bapak Gembala akan jelaskan kepada kita semua umat Tuhan supaya kita ngerti tentang kebenaran Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan malam hari ini, kita akan persiapkan hati kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan sebab hanya Dia saja yang layak ditinggikan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu
berserah di dalam kekuatanku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Oh, kami percaya. Kami percaya di dalam kekuatan-Mu. Kami percaya di dalam tangan Tuhan yang dahsyat. Ya, kami mendapat kekuatan, kami mendapat hikmat, kami mendapat pengertian untuk kami mengerti lebih dalam apa yang Kau ajarkan kepada kami tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Singkapkan rahasia firman-Mu, pewahyuan-Mu, sehingga kami umat-Mu mengerti, mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab kami tidak tahu kapan waktunya. Tapi yang kami bisa lakukan adalah mempersiapkan diri, mempersiapkan umat Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kami sudah siap untuk itu. Terima kasih untuk malam ini Engkau ada bersama-sama di dalam Bible Study, di dalam gereja-Mu ini. Sekiranya umat-Mu diberkati dengan pengajaran firman Tuhan malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Olive dan juga Pak Theo. Tentu malam ini kita akan melanjutkan dengan pengajaran kita atau Bible Study yang sudah 4 minggu berturut-turut. Dengan minggu ini kita belajar tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Malam ini saya akan membawa saudara untuk memperhatikan 2 topik. Yang pertama itu tentang penghakiman takhta putih, kemudian yang terakhir nanti kita akan sama-sama melihat tentang langit dan bumi yang baru. Nah, oleh karena itu kita mulai dengan poin yang pertama, kelanjutan dari bagian ketiga pada bulan yang lalu, minggu yang sama, tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan hari ini saya akan bicara tentang penghakiman takhta putih. Kita baca dulu Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga ayat 15. Nanti saya minta anak saya Olive yang akan membacakannya. Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang 15. Kemudian nanti Bapak Theo akan mempersiapkan Daniel pasal 7 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Hukum yang terakhir. Lalu aku melihat sesuatu takhta putih yang besar dan Dia yang di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Laut, maut, dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Oke, satu bagian lagi tentang pengadilan takhta putih ini dari Daniel pasal yang ke-7 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Daniel pasal 7 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ayat 10, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya 1000 kali beribu-ribu
melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukanyalah kitab-kitab. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca Wahyu pasal 20 dan kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 9-10, maka kita melihat bahwa setelah iblis dicampakkan ke dalam lautan api, Alkitab tadi kita baca bahwa dimulailah penghakiman besar yang terakhir. Ini sebuah pengadilan yang sungguh-sungguh luar biasa, dan langit dan bumi yang sekarang ini yang kita lagi pijak ini itu udah lenyap, dan inilah yang disebut kiamat. 2 Petrus pasal 3, tolong dipersiapkan oleh Olive. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Jadi langit dan bumi yang sekarang ini udah dilenyapkan, dan kita akan nanti menerima langit dan bumi yang baru. Silakan 2 Petrus 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, Ya, dan langit lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur dunia Dan hangus. bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, bumi dan segala yang ada di atasnya lenyap. Jadi bumi yang kita pijak ini hilang lenyap. Lanjut. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Langit dan baru dan bumi yang baru terdapat kebenaran. Jadi iblis itu pertama tadi kita baca di Wahyu 20, iblis itu dan telah dicampakkan ke dalam lautan api, dan akan dimulai penghakiman besar yang terakhir. Kemudian langit dan bumi yang kita pijak ini sudah hancur binasa dengan semua yang ada di dalamnya, dan kita menantikan langit dan bumi yang baru. Seperti langit dan bumi yang baru karena kebenaran, tadi dalam 2 Petrus berkata begitu. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang yang tidak percaya yang sudah mati itu akan dibangkitkan. Ini yang disebut dengan kebangkitan yang kedua. Kemudian yaitu mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mereka akan dibangkitkan untuk dihakimi dan menerima ketetapan hukuman kekal atas dosa-dosa mereka. Masih tetap di dalam Wahyu pasal 20 tadi, kalau kita perhatikan baik-baik bahwa orang-orang yang tidak percaya yang sudah mati itu akan dibangkitkan, laut akan menyerahkan orang-orangnya dan lain sebagainya. Itu yang disebut kebangkitan yang kedua. Dan bagi mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, Alkitab bilang mereka akan dibangkitkan untuk dihakimi dan menerima ketetapan hukum yang kekal atas dosa-dosa mereka. Kalau kita melihat ke pengakuan iman GBI, pengakuan iman GBI mencatat begini. Saya coba membacanya. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal. Tetapi orang jahat pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Ini pengakuan iman GBI, salah satu poin pengakuan iman GBI yang mencatat bahwa pada akhirnya semua orang mati itu akan dibangkitkan, Pak. Kemudian orang-orang benar yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, mereka menerima hidup yang kekal. Dan orang yang jahat yang bangkit pada kebangkitan kedua, itu mereka akan menerima hukuman untuk selama-lamanya. Nah, dua macam kebangkitan yang kita lihat ini, itu adalah kebangkitan pertama tadi, itu kebangkitan orang-orang benar. Sekali lagi, Olive kalau baca Wahyu pasal 20 tadi, ayat 2 hingga ayat yang keempat. Wahyu pasal 20, kebangkitan yang pertama. Saya coba menyoroti dari pengakuan iman GBI yang mengatakan bahwa pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan pertama. Mari perhatikan Wahyu 20 ayat 2, 3 dan 4. Wahyu pasal 20 ayat yang kedua hingga yang keempat. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu.
Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini terjadi pada saat kedatangan Kristus kembali. Ini sebelum masa 1000 tahun, masa kerajaan 1000 tahun yang saya sudah jelaskan pada minggu kemarin. Bahwa kebangkitan pertama itu adalah orang-orang yang mati dipenggal kepalanya karena Kristus, karena kebenaran. Yang mereka mati sahid, mereka yang mati di dalam Kristus karena mempertahankan kebenaran. Mereka akan dibangkit dan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun datang, orang-orang benar itu akan memerintah bersama Kristus. Kemudian kebangkitan yang kedua, itu ayat 11 hingga ayat 15 Olive, masih pasal yang sama. Kita perhatikan dulu kebangkitan yang kedua, yaitu kebangkitan bagi orang-orang yang jahat. Silakan. Pasal 20 ayat 11 sampai 15. Ya. Lalu aku melihat sesuatu tahta putih yang besar dan dia yang di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lanjut. Lalu dibuka semua kitab. Ya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab itu. Jadi kebangkitan yang kedua ini disimpulkan sebagai kebangkitan bagi orang-orang yang jahat. Maut dan kuasanya menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya untuk berdiri di depan takhta kecil besar, berdiri di depan takhta putih untuk diadili sesuai dengan perbuatannya. Jadi yang dimaksudkan dengan kebenaran yang ditulis di dalam Wahyu ini bukan kebenaran dari versi manusia, tetapi ini menunjuk kepada status orang percaya yang sudah dibenarkan karena ditebus di dalam Kristus Yesus. Coba perhatikan Roma 3 ayat 24 sekali lagi, bahwa kebenaran yang dimaksudkan di sini ini bukan kebenaran karena versinya manusia, tapi merujuk kepada status orang percaya yang sudah dibenarkan oleh karena mereka ditebus oleh Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi mereka yang karena kasih karunia percaya kepada Yesus, ini yang dimaksudkan dengan orang benar. Jadi mereka yang percaya kepada Yesus, yang ditebus oleh darah Kristus. Roma 3 ayat 24 berkata bahwa mereka ini adalah orang yang dibenarkan. Jadi kebenaran yang dimaksudkan di dalam Wahyu pasal 20 tadi itu bukan benar karena perbuatan, tapi karena karunia, kasih karunia anugerah Tuhan membenarkan kita. Berarti betapa pentingnya sepanjang kita hidup ini kita jangan lepas Yesus, amin. Jangan lepas Kristus. Kristus jadi segala-galanya bagi saudara. Kemudian kalau tadi ada yang kebenaran, sedangkan sekarang kita mau lihat yang jahat. Apa yang dimaksud dengan jahat di dalam Wahyu 20 tadi? Ini juga bukan hanya kejahatan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membunuh, merampok, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Tetapi ini lebih kepada disebut jahat itu karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Jadi dibenarkan karena dapat kasih karunia, percaya kepada Yesus. Sementara yang jahat ini adalah mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Mungkin misalnya gini, kamu udah bersaksi, kasih tahu kepada seseorang, kemudian bahwa Kristus itu juru selamat. Dia bilang, apa itu Yesus? Saya tidak percaya itu. Itu cuma cerita dongengnya orang Kristen, ngapain saya mesti percaya, misalnya seperti itu. Nah, orang yang menolak kebenaran seperti ini ketika dia mati tanpa mengenal Kristus, maka dia digolongkan sebagai orang jahat yang diadili,
dan dia nanti akan dihukum bersama-sama dengan si naga tadi. Nah, ketidakpercayaan kepada Kristus yang telah diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ini merupakan kejahatan terbesar yang mengakibatkan hukuman kekal. Kita ingat Yohanes 3:18, coba dibaca sebentar. Yohanes 3 ayat 16, 17, kemudian kita baca yang ayat 18. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat berapa, Pak? Ya, Ayat 18. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ya, Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. yang dimaksudkan dengan orang jahat di dalam Wahyu 20 itu diterangkan dalam Yohanes 3:18 bahwa dia adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Sekalipun ada orang yang memberitakan itu, kepada orang yang memberitahukan bahwa ini orang Kristus itu adalah juru selamat, mereka tidak mau percaya. Dan ketika mereka tidak percaya, mereka masuk dalam penghukuman. Itu Yohanes 3:18 ya. Sehingga semua orang yang mati itu pasti dihakimi. Kita yang mati pasti akan dihakimi. Coba lihat Ibrani pasal 9 Olive, Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, bagi mereka yang menantikan dia mendapat anugerah, percaya. Tetapi semua orang yang mati pasti akan dihakimi. Nah, kita akan belajar karena kita lihat pengadilan takhta putih, maka ada dua pengadilan yang saya bisa memilahnya. Dua pengadilan itu, yang pertama itu yaitu takhta pengadilan Kristus. Dalam bahasa Yunaninya itu disebut bema. Terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10 itu bicara tentang takhta pengadilan Kristus. Sebentar kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Pengadilan Kristus ini yaitu pengadilan untuk semua orang percaya. Bukan untuk menentukan penghukuman, tetapi untuk memberikan mereka pahala atau upah. 2 Korintus 5 ayat 10, Pak. Oke. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, jadi dipanggil menghadap takhta pengadilan Kristus, atau yang bahasa Yunaninya disebut bema. Ini untuk semua orang percaya itu menghadap takhta pengadilan Kristus. Ini bukan lagi pengadilan untuk menyatakan dosa tidak berdosa, tetapi ini lebih kepada pemberian reward atau hadiah, pahala. Jadi Kristus itu menyediakan pahala. Orang benar dan orang yang tidak benar itu sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Sekarang kita lihat lagi Wahyu 20 tadi, kembali ke ayat 4, 5, dan 6. Olive minta tolong. Masih Wahyu 20 tapi ayat 4, 5, dan 6. Dan ini akan terjadi sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Tadi saya sudah bilang, silakan. Wahyu 20 ayat 4, 5, dan 6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dengan demikian kita melihat bahwa yang pertama takhta pengadilan Kristus ini adalah takhta yang
disebut dalam bahasa Yunani itu bema, yaitu dipersiapkan untuk semua orang percaya, bukan untuk menentu penghakiman, tetapi ini lebih kepada memberikan pahala kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, takhta putih yang besar, yaitu untuk semua orang yang tidak percaya, untuk menerima ketetapan hukuman yang kekal atas dosa-dosa mereka. Tadi Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 sudah kita baca. Dan ini akan terjadi sesudah masa kerajaan 1000 tahun. Jadi dua jenis takhta pengadilan Kristus ini, atau dua takhta pengadilan ini, yang pertama takhta pengadilan Kristus, kemudian yang kedua adalah takhta putih besar, yaitu untuk semua orang yang percaya untuk menerima ketetapan hukuman yang kekal atas dosa-dosa mereka. Nah, sekarang timbul pertanyaan, jika demikian, di mana ke tempat sementara untuk roh orang-orang yang mati sebelum dihakimi tadi? Kita melihat dulu Bilangan pasal 16 ayat 33. Menurut perjanjian lama, roh orang-orang mati ini akan pergi ke alam barzakh, atau disebut dunia orang mati, yang dalam bahasa Ibrani disebut Sheol. Ibrani pasal 16 ayat 33, Pak Teo. Ini yang dalam bahasa Yunani disebut Hades. Jadi orang yang mati itu disimpan untuk sementara waktu menunggu penghakiman itu di dalam satu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Sheol, atau bahasa Yunani Hades. Ini adalah tempat bagi orang-orang yang mati. Silakan. Bilangan 16 ayat 33. Ya. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dan tengah-tengah jemaat itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan bahwa dunia orang mati, atau yang dalam perjanjian baru disebut alam maut atau Hades atau alam barzakh, Sheol dalam bahasa Yunani, ini kita membaginya dalam dua bagian. Matius 11 ayat 23 dulu sebentar Pak. Hades atau alam maut ini dibagi menjadi dua bagian itu. Lihat dulu Matius pasal 11. Ada yang disebut Gehenna dan ada yang disebut Firdaus. Jadi Gehenna itu untuk siapa, Firdaus untuk siapa? Nanti kita lihat alam maut itu seperti ini, yang disebut Hades itu. Silakan Pak. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Oke, kalau kita perhatikan Matius 11 ayat 23 ini terkhusus Tuhan Yesus berbicara tentang Kapernaum ya. Bicara tentang dia tidak akan naik, tapi dia akan diturunkan sampai ke dalam alam maut, di mana di situ ada panas nyala api, dan di tempat itu tidak ada kenyamanan sama sekali. Ini yang disebut Hades atau alam maut. Nah, tempat seperti ini juga ditulis dalam Lukas pasal 16. Silakan Olive baca Lukas 16 ayat yang ke-24. Lukas 16 ayat yang ke-24, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi kalau kita perhatikan dari dua bacaan Matius 11 ayat 23 ataupun Lukas 16 ayat 24, kita temukan dua tempat. Yang pertama, kalau cerita tentang Lazarus tadi, itu Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Di mana Abraham berada? Abraham berada di Firdaus. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan, sebelum penghakiman, dia akan ada di dalam Firdaus.
Tapi bagi mereka yang mati di luar Tuhan, mereka akan ada di tempat yang penuh dengan nyala api. Tadi kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 24, itu yang disebut Gehenna. Jadi ada Gehenna, bahasa Yunani atau alam maut tadi. Kemudian ada yang disebut Firdaus. Firdaus itu tempat di mana Abraham ada. Lukas pasal 16 ayat yang ke-22. Minta tolong sekali lagi Olive baca. Kalau tadi kita baca pasal yang ayat yang ke-24, sekarang kita baca ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lalu matilah orang itu. Siapa orang itu? Itu adalah Lazarus. Dibawa ke pangkuan Abraham. Dan Abraham di mana? Abraham ada di Firdaus. Dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Sekali lagi perhatikan Lukas 23 Olive ayat yang ke-43. Kita pelan-pelan supaya kita mengerti di mana tempatnya orang yang mati di luar Tuhan. Bahasa Yunani disebut Hades, yaitu Gehenna, tempat bagi orang-orang yang mati di luar Tuhan. Sementara yang mati dalam Tuhan dibawa ke Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat yang ke-43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Atau ini yang disebut pangkuan Abraham. Tadi yang pertama itu ada yang namanya Gehenna. Kemudian yang kedua ada namanya Firdaus. Jadi kita sekarang sudah mengerti bahwa penghakiman takhta putih akan membawa kita pada sebuah ketentuan yang luar biasa tentang upah yang akan diterima oleh orang-orang yang mati di dalam Tuhan dan juga bagi mereka yang mati di luar Tuhan. Sekarang kita masuk pada poin yang paling terakhir dari pelajaran di bagian keempat ini adalah langit dan bumi yang baru. Setelah langit dan bumi yang kita pijak ini lenyap, Alkitab tadi bilang akan muncul langit dan bumi yang baru yang diciptakan oleh Tuhan. Coba perhatikan 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Kemudian Pak Teo akan perhatikan Wahyu pasal 21 ayat 22. Silakan 2 Petrus pasal 3 dulu kita baca bersama-sama. Ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Silakan Olive. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Langit akan lenyap. Dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur dunianya hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, bumi dan segala di atasnya itu akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Langit yang sekarang, bumi yang sekarang gimana? Dihancurkan sama Tuhan. Dan bagi saudara yang menantikan langit dan bumi yang baru karena kebenaran, itu pasti akan datang. Wahyu 21 ayat 22, silakan Pak Teo. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi langit dan bumi yang baru ini digambarkan seperti bait suci. Di dalamnya tidak ada yang najis, semua suci. Dosa, penyakit, air mata itu sudah tidak ada lagi. Dihapuskan semua di situ. Nah, Yerusalem baru ini akan turun dari sorga ke bumi baru. Dan Allah akan diam di Yerusalem baru bersama dengan manusia yang telah ditebusnya. Wahyu 21 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yerusalem baru akan turun dari sorga ke bumi yang baru. Allah diam di Yerusalem
baru itu bersama dengan manusia yang telah ditebusnya. Silahkan baca Wahyu pasal 21, 2 dan 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, Ya. turun dari surga dari Allah, Yerusalem baru turun dari sorga, yang berhias bagaikan pengantin perempuan Bagaikan yang pengantin perempuan. berdandan untuk suaminya. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. ya, dia yang akan memerintah di Yerusalem baru. Kita manusia yang ditebus, diselamatkan itu akan diam bersama dengan Tuhan di kota itu. Ibu kota sorga yang turun ke bumi itu sangat indah. Alkitab bilang, kalau saudara perhatikan di Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayat 21, ini jadi PR karena ini panjang sekali. Saya tidak suruh membacakannya, tapi saya memberikan sebuah resume. Bentuknya itu seperti kubus dengan ukuran 12.000 stadia, kurang lebih 2,2300 km persegi. Itu ada dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Jadi Wahyu 21 ini menerangkan tentang Yerusalem baru dengan kota surganya, ibu kota surganya yang turun ke bumi itu sangat indah dan luar biasa. Dan di dalam kerajaan itu atau di dalam Yerusalem baru itu Tuhan akan menyediakan pekerjaan bagi semua masing-masing. Dan pekerjaan itu akan dilakukan dengan sempurna tanpa diganggu lagi oleh iblis yang seperti kita masih hidup di bumi ini, seperti yang terjadi di atas bumi yang lama. Orang percaya akan beribadah dan melayani Allah serta memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kita perhatikan dulu Wahyu pasal 7 ayat 15. Kemudian Oli perhatikan Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 7 ayat 15, Pak Teo. Oke, Ayat 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait melayani sucinya. dia siang malam di bait sucinya. Dan Dia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ya, inilah Yerusalem baru. Satu ayat lagi ya, Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kalau saudara perhatikan ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita belajar tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, kita mesti punya pengharapan yang dalam bahwa saudara dan saya, apapun yang terjadi, saudara akan masuk dalam pengangkatan sehingga tidak mengalami penganiayaan. Kemudian nanti dalam pengadilan takhta putih pun saudara dan saya menjadi bagian yang ada yang menerima upah, masuk dalam kerajaan 1000 tahun, kemudian dalam kerajaan 1000 tahun untuk memerintah bersama Tuhan sampai nanti Yerusalem baru itu datang. Saudara, dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 3 dari bahwa orang percaya akan beribadah, melayani Allah, serta memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini bagian yang paling menjadi pengharapan saya, pengharapan umat Tuhan tentunya, bahwa jangan pernah berhenti berharap. Apapun yang terjadi hari ini, persoalan, kesulitan, tantangan, pergumulan, hinaan, cacian, tahan. Bertahan sampai kesudahan. Setuju, katakan amin. Sebab orang yang bertahan itulah yang akan menerima mahkota. Jadi malam hari ini saya mengakhiri pelajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. 4 sesi, dari sesi pertama dan sesi keempat ini sekiranya memberkati saudara semua. Saya tentu terbatas dalam menjelaskan, namun saya percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan saudara untuk mengerti lebih dalam. Karena itu dengar, pahami, baca baik-baik setiap ayat-ayat referensinya, maka Bapak Ibu akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Saya pikir demikian pelajaran kita pada malam hari ini, dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Persiapkan hati saudara dan mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih dalam 4 bagian pengajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali.
telah selesai kami sampaikan. Aku percaya bahwa Roh Kudus akan mengartikan lebih dalam setiap part demi part, bagian demi bagian untuk setiap kami yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebab kami yang haus dan lapar akan kebenaran, kami akan dipuaskan. Dan malam ini kami percaya juga bahwa tangan Tuhan tidak pernah jauh dari orang-orang yang menundukkan diri untuk belajar menjadi murid daripada firman Tuhan. Dan hamba yang Tuhan izinkan untuk menjelaskan, hamba penuh dengan keterbatasan, tapi hamba percaya bahwa setiap hikmat pengertian itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan yang mengartikan untuk kami semua. Terima kasih banyak untuk malam ini. Tuhan sudah bersama dengan kami dalam pujian dan penyembahan dan pengajaran ini. Kami percaya satu hal, bahwa umat Tuhan didewasakan. Umat Tuhan akan bertambah-tambah teguh, bertambah-tambah kuat, bertambah-tambah yakin imannya kepada Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib dan menyerahkan nyawa bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh umat-Mu, berkati semua kami hamba-hamba Tuhan. Satu hal yang kami percaya, tangan Tuhan sekarang terkedang atas kami dan melepaskan semua berkat yang terbaik. Berkat Abraham besar, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat kesulungan, berkat yang membuat kami naik dan bukan turun, berkat yang menjadikan kami diberkati dalam segala hal. Oleh karena itu, terimalah berkat ini, yaitu anugerah kasih dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, akan persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai dan menolong kekasih-kekasih Tuhan sekalian mulai malam hari ini hingga selama-lamanya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput saudara dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.